Kemudian yang silaturahim ini penting sekali untuk mengetahui status keluarga tradisi keluarga. Kata Imam Syafi'i, boleh tasyarruf bil ansab, tapi tujuannya litajannubkan madainil akhwat. Boleh merasa syarafun nasab asal tujuannya untuk menjauhkan diri dari madainil akhwat. Tentu termasuk madainil akhwat adalah jahil, kebodohan. Karena afhasul fawahis sebelumnya al-jahalu. Karena yang bisa menghilangkan jahil itu hanya ma'rifatullah, dan itu ulama-ulama kita berusaha. Alhamdulillah tadi beliau melihat kitab-kitab khazanah buyut-buyutnya. Saya tadi guyon satu, memakai buyut-buyut. Dua, kalau kita alim supaya tidak umur luhur, karena buyut-buyutnya sudah alim. Jadi ya biasa saja. Jadi ini penting saya utarakan karena dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Jadi memang kita boleh tasarruf bil ansab asal tujuannya litajannub min madainil. Kedua, pesan saya sama santri-santri bahwa banyak guru saya cerita termasuk Mbak Minggu Zubair, dulu Raden Asnawi itu murid kesayangan Senawi kan. Iya di Mekah. Bunyai sepuhnya, bunyai paling mudahnya di nikah, namanya Nyai Hamdana. Mbak Mun sering cerita, Senawi itu kadung punya anak namanya Zuhri. Sehingga Raden Asnawi ketika nikah sama Nyai Hamdana punya anak dinamai Zuhri. Zuhri ini kemudian yang punya anak Minan, Ni'am, kemudian Kesapit dan sebagainya. Dan beliau juga menginduk ke nasab mbah-mbah saya dan banyak beliau, yaitu Mbah Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh itu generasi keempat dari Mbah Mutamadin. Kalau istrinya generasi dari Mbah Sunan Jakasudi. Ini semuanya nggak ada litasyarruf bil ansab, tapi semuanya ini karena Allah juga sering menghentikan dzurriyyatan ba'duha. Ketika Allah mensifati para nabi, kata Allah, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa man hamalna ma'an wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wastabaina. Jadi menyebut dzurriyyah itu boleh, yang penting tidak untuk tafakhur, tidak untuk istitolah alal mukminin. Tapi kemudian kita misalnya kok nasabnya enggak ketemu, ya insya Allah ketemu di Nabi Adam. Sudah cukup pakai yang umum, wa mimman hadaina wastabaina. Penting kita punya tradisi kita itu saling ayat Rahman Rahim sehingga kita insya Allah meneruskan tradisi itu. Sebagian besar mereka itu hafal Quran, kita juga insya Allah ikut menghafal. Kalau nggak hafal yang minimal menghafal. Karena sekali nasab ini tidak terjaga secara kualitas. Karena ketika Allah menghitung nasab itu sebetulnya menghitung kualitas amal dan akidah, bukan untuk tafakur. Misalnya begini, kata Nabi Yusuf, Wattakra'tu millata abai Ibrahim Ishaq wa Yaqub. Kita ikut tradisi leluhur kita. Tapi apa tradisi itu? Maka nalana an-nusyrika billahi. Kita tidak akan melakukan syirik. Jadi menyebutkan nasab tapi tidak untuk tafakhur, tapi untuk kualitas tadi. Kualitas tidak akan syirik. Maka nalana kita tidak mungkin melakukan syirik. Caranya tidak mungkin gimana? Kita benar-benar an ilmin wa yaqinin wa basiratin annahu la ilaha illallah. Dan itu yang memulai tradisi kita. Raden Asnawi punya tulisan banyak tentang tauhid, buyut-buyut saya punya apa saya punya semacam-macam. Ini penting saya utarakan karena semua ini demi litasyarruf bil ansab, tapi lisyarafil ahwal, bukan insyaallah bukan apa. Sekian saya mohon Pak Said untuk berulang karena sama anak-anak sini karena pondoknya buyut-buyut beliau. Dan saya mohon santri mendengarkan saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung digoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Akhil aziz al-karim al-alim Gus Baha bin Haji Nur Salim A'azzallah wa aqral baqa'ah semua al-Ustadz al-Aliqah bin Dzurriyyah Mbah Asnawi Sepuh yang hadir, a'azzakumullah, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah, untuk pertama kali di awal marrah saya datang di hadzal maqam mubarak
tilas. Yang sebenarnya harus napak tilas saya. Makanya nggak diundang. Iya, napak tilas saya. Saya mendengar bahwa saya masih keturunan Mbah Asnawi Sepuh, tapi baru kali ini saya bisa baru melangkah kaki ke tempat ini. Itu dosa sebenarnya, tapi insya Allah. Nah, iya, inna kabairo fil ghufrani kalama. Ya nafsul ada mati. Karena dosanya kita itu terbatas. Saya usia 66 tahun dosa terus, memang 66 tahun. Tapi maghfiratullah la bidayah wala nihayah. Ini kerennya dokter pasal. Jadi misalkan ada orang usianya 20 tahun dosa terus, misalkan dosa kok misalnya asal nggak musyrik. Maka anak Indonesia Kan ada batasnya belum 20 tahun. Tapi maghfiratullah la bidayah wala nihayah. Karena asma'i wa kadati la bidayah wala nihayah. Nah, dari masalah nasab tadi sangat penting. Allah memilih Nabi Muhammad khiyaran min khiyar. Dipilih dari Quraisy dipilih dari Bani Kinanah dan Bani Kinanah dipilih dari Bani Hashim dipilih dari Syekh Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa artinya? Supaya tidak ada celah musuh-musuhnya Nabi Muhammad untuk menghina Nabi Muhammad dari sisi nasab. Maka Abu Jahal nggak pernah mengatakan kamu turunnya sopo sih. Nah, Muhammad Kahin, Muhammad Sahir, Muhammad Syair. Itu lontar Majnun, biasa itu. Tapi Muhammad anak sopo nggak ada. Harus semua tahu Muhammad turunan orang baik-baik. Jadi turunan baik itu penting. Walaupun dari tafahum itu penting, faktor utama. Di tokonya nggak ada lagi, yang jualan nggak ada lagi. Nah, harus kita syukuri saya dan Gus Bahad keturunan Mbak Asnawi atau Mbak Mutamakin ini fadlu minallah. Mayrodatul mutlaqah. Tidak bisa ditawar. Mau nggak mau saya turunan Mbak Mutamakin, mau nggak mau. Nah, sekarang pihak dulu ya. Karena mau sowan sama Mbahnya. Nah, suatu ketika Imam Hasan Basri ada yang menghina. Karena Imam Hasan Basri bapaknya namanya Syekh Yasar, tahanan perang. Orang Majusi ditahan, dibawa ke Madinah, Islam akhirnya Islam menjadi Mawali namanya, Mawali. Punya anak Hasan. Nah, Sayyidut Tabi'in Hasan Basri ini. Sayyidut Tabi'in. Orang sebenarnya kamu nggak usah, walaupun terkenal, nama kamu terkenal, tapi kamu tuh anaknya tahanan perang, anaknya budak lah, tadinya budak. Jawabnya Imam Hasan Basri, jangan menghina ayah saya. Ayah saya jelek-jelek punya anak seperti saya. Saya belum tentu punya anak seperti saya. Jadi di situ turun nggak terpakai. Itu turun nggak ada gunanya. Imam Hasan Basri anaknya orang Majusi lah, baru masuk Islam, tapi beliau Sayyidut Tabi'in yang beliau katakan ayah saya berjasa besar punya anak seperti saya belum tentu punya, bisa nggak punya anak seperti saya. Gus Bahar belum tentu punya kayak Gus Bahar sendiri. Tapi yang boleh bakal bisa insya Allah. Karena namanya nggak salah. Oleh karena itu ala kulli hal saya terima kasih atas hafawah dirham, kehormatan sangat luar biasa, mendadak, dan saya sangka Khawarij Antum ini ternyata antum semuanya menghormati kedatangan saya. Ini merupakan kehormatan bagi saya. Hadirin sekalian, mari keturunan itu kita pelihara. Dengan apa? Kita pun membangun kebesaran seperti kebesaran yang kita warisi dari kakek kita. Jangan sampai kita hanya bisa membanggakan kakek doang, hanya membanggakan kakek saja. Kita sendiri gombal, itu yang salah itu. Yang salah. Sejelek-jeleknya orang hanya bisa membanggakan kakeknya. Yang ente sendiri nggak ada apa-apanya. Kakek saya
Masa. Sakti tadi, Joko Tingkir. Tapi yang sendiri gombal tolak dulu, gombal tolak. Dia nih lap meja, lap WC. Dia bener Pak Said. Wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jeleknya orang hanya bisa mengakan judud, mbah saya, kakek saya, buyut saya hebat. Hanya itu tok. Yang paling bagus adalah kayak Gus Bahar ini. Wa khairun nasi dzu hasabin qadim aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang yang mempunyai mbah besar, kakek besar, juga dia membangun kebesaran dirinya. Aqama nafsihi hasaban jadida. Mbahnya orang alim, cucunya juga orang alim. Itu yang luar biasa. Itu hasabin qadim, aqam rasmi hasaban. Nah, kalau satu pesantren atau satu daerah negeri, dulunya di situ kayaknya besar-besar, alim-alim, singa, macan, apalagi harimau, sekarang kok sepi. Nah, ini yang kasihan tuh, Mudah-mudahan di sini tidak begitu, dan tidak begitu di sini. Kalau ada gimana? Ada pesantren tadinya kayaknya besar, alim, berwibawa, tokoh pejuang, mujahid, sekarang kok sepi. Nah, ini yang kasihan. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Enggak usah tersinggung nih, saya terjemahkan. Kalau ada desa, negeri atau pesantren yang dulunya kiai besar-besar alim-alim, sekarang kok enggak, itu berarti ra'aita usudaha musikhat kuruda. Singanya, macannya, betul. Kalau nggak paham. Itu berarti singanya macan sudah jadi monyet. Dulunya mbah saya hebat, kakek saya hebat, buset. Sekarang kok sepi, berarti singanya sudah jadi monyet. Kalau di sini enggak. Usaha juga macan juga usaha. Ini jadinya Mbak Turekan ini macam-macam. Ini cucunya Raden Asnawi, langsung kan ini. Ini cucunya Mbak Kamal ini. Mbak Kamal saudaranya Mbak Mas. Mbak Kamal itu punya Kiai Imroh. Kiai Imroh sepupunya nenek saya. Ini keluar, ini yang di sini keluar yang depan. Nenek saya Nyai Fatimah. Yang depan ini Bani Adam. Aman, pokoknya aman. Nah, oleh karena itu mari kebesaran azdad harus kita pelihara, juga harus memeliharanya dengan kita membangun kebesaran kita sendiri. Percuma kalau hanya mengandalkan kebesaran nenek moyang kita sendiri bukan apa-apa. Oleh karena itu dalam setiap diri manusia itu ada namanya hawa nafsu. Nafsu ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah hasrat, interest, syahwatiyah hasrat. Selama ghadabiyah dan syahwatiyah disinari dengan khawatir ilahiyah, direct illumination from Allah, maka ghadabiyahnya menjadi himmah, syahwatnya menjadi azimah. Saya harus jadi gubernur, harus jadi presiden. Niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, maka bukan hubbul jah, namanya himmah. Bukan hubbul jah. Kiai Ma'ruf Amin, saya menang jadi wakil presiden. Itu niatnya baik, caranya baik, baik kan caranya kan? Dan itu kok mardotilah tujuannya. Berarti Kiai Ma'ruf itu bukan hubbul jah, tapi himmah. Nabi Muhammadun qaimun lillahi dhu imami Muhammadun khatamun lil rusli kullihimi. Muhammad himmahnya besar, tanpa himmah besar gak mungkin menang. Wallahi law wad'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala ihtimal hadha al-amr ma taraktu hatta ahlika duna. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, kemudian tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah, saya tidak akan meninggalkan dakwah sampai saya hancur demi dakwah. Artinya himmahnya besar,
pakai kita baru ditentak dan ramil terus. Alasannya ilaman kermo kalau mutmain menyerang badan dan ramil pada kapol. Itu KCBT ya. Hanya Gus Maman yakin KCBT yang jadi paling nyaman. Jadi warga sini ada yang di sana sama saya. KCBT itu menantunya Ahmad Yusuf, menantunya Mbahnya Mbah Meni. Punya anak Ahmad itu yakin punya. Ini ipar saya. Nggak pergi nyambung. Ya nyambung Zubaidi itu saudaranya Badia. Oke. Kisaran ya, kacang Rasanya kisaran. gitu. Kali ini sudah kiri ipar saya. Sidung gini, Iya, ipar saya punya saya. sidung gini Mbak. Asuruan. Banyak masanya itu. Ya, sebaliknya, kalau masalah azimah, saya harus kaya, saya harus jadi konglomerat. Masa konglomerat nomor 1 jauh? Kenapa bukan turunnya Mbak Asnawi? Di Indonesia nomor 1 jauh, punya uang 35 miliar, 1 miliar 14 triliun, pimpin terserah mau dihitung sendiri. Nah, jadi berapa itu? 14 miliar, 14 triliun kali 35. Nomor 2 sinar emas. Kenapa bukan kita? Oleh karena itu kita pun tidak boleh miskin, tidak boleh malu, harus kaya. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kita harus kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat budayanya. Gak boleh kita menjadi di'afan lemah. Lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah budaya, lemah akhlak, lemah syahwat, gak boleh. Nah, walaupun kaya kalau syahwatnya lemah itu apa? Gunanya. Kaya tapi. Oleh karena itu kita harus kaya. Nah, kita harus kaya itu apa? Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, maka namanya bukan hubbud dunia, bukan. Namanya azimah. Sayyidina Utsman kaya, Sa'd bin Waqqas kaya, Abdul bin Auf kaya. Kalau Sayyidina Umar dan Ali miskin. Ini potongan jaringan supaya ikut Umar Ali. Abdul bin Auf kaya, Sa'd bin Waqqas kuburnya banyak sekali. Mbah Wahab kaya, muter-muter sosialisasi. Masuk sini kaya, masuk sini. Kalau sini kaya Ya Mbak Soleh. Mbah Wahab itu muter-muter sampai Sumatera Selatan, mendirikan NU itu apa? Sosial NU itu. Kemudian Kiai Kamil Soleh yang pertama kali jadi NU Sumatera Selatan, asli Semarang katanya. Terus Banten, Menes, Abdurrahman, Jakarta, Guru Marzuki, kemudian Bogor, Pak Gentongan, Kiai Abdul Hamid, Majalengka, Kiai Abdul Halim, Cirebon, Kiai Abbas, Kishatori, Kiai Amin, Abbas Buntat, Syatori, Ajenangun, Amin Bangun Ciwaringin, Indramayu, Kiai Sujai, Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Daine, Kudus, Raden Asnawi yang muda, Asnawi, ini yang banyak ini, terus Lasem, Mbah Masum, Kiai Ihsan, sampai Lombok Tengah, Kiai Faisal. Dari bawah muter-muter. Bayangkan tahun 65, tahun 25, tahun waktu 26, 27, transportasi kayak pelaku gak mana. Karena kendaraan, gak ada yang jalan kaki, dan tanpa proposal. Makanya kayak bawahan itu pergi waktu lama, nggak bisa. Seperti saya besok pulang ke pesawat, lama. Oleh karena itu istrinya banyak. Gak apa-apa. Bibit unggul harus dikembang biakan. Tapi kalau bibit jelek yang berkembang biak gimana? Kalau bibit jelek berkembang biak, bibit unggul yang berkembang biak. Usahanya harus mengembang biakan. Oleh karena itu, azimah kita harus besar, harus jadi rakal, harus juga peranan dalam ekonomi. Ya Allah, panjenengan kalau tahu ya, yang namanya perdagangan ini adanya GATT, General Agreement Tariff and Trading. Itu komoditi kita, hasil Indonesia ini, yang menentukan harganya bukan kita, Singapura. Minyak, emas, berlian, batu bara,